Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. Ini adalah simbol-simbol IRD. Di sini ada simbol entity, kemudian weak entity relationship, kemudian identifying relationship, kemudian atribut derivatif, atribut primary key jika di dalamnya terdapat atribut yang diberi garis bawah, itu namanya atribut primary key, kemudian atribut multivalue dan atribut composite. Komponen IRD. Yang pertama adalah entitas. Entitas adalah suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik. Dan kumpulan entitas yang sejenis itu disebut dengan entity set. Kemudian yang kedua adalah relationship. Relationship itu hubungan yang terjadi antara satu entitas dengan entitas yang lain. Kemudian yang ketiga ada atribut. Atribut itu merupakan kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Kemudian yang terakhir indikator. Indikator tipe itu terbagi menjadi dua. Yang pertama indikator tipe asosiatif objek dan indikator tipe supertype. Nah, keempat ini adalah komponen IRD. Nah, kalau misalkan kalian dengar yang berhubungan dengan IRD itu ada tabel, kemudian ada relasi, kemudian ada field. Nah, jadi entitas itu dapat diartikan sama dengan tabel. Kemudian atribut di dalam database kita bisa sebut dengan field. Selanjutnya entity set. Entity set terbagi atas strong entity set dan weak entity set. Nah, strong entity set ini adalah entity set yang satu atau lebih atributnya digunakan oleh entity set lain sebagai key. Digambarkan dengan simbol persegi panjang. Nah, seperti ini simbolnya. Kemudian weak entity set. Weak entity set ini adalah entity set yang bergantung terhadap strong entity set. Digambarkan dengan persegi panjang yang bertumpuk seperti ini. Ya, jadi weak entity set ini bergantung terhadap strong entity set. Nah, ini adalah contoh strong entity set. Di sini ada entitas pegawai. Kemudian di sini ada atributnya. Ini adalah simbol atribut. Kemudian ini atribut yang diberi garis bawah, ini adalah primary key atau kunci utamanya pada entitas pegawai. Nah, ini gambar belah ketupat bertumpuk ini adalah simbol identifying relationship. Jadi ini saling bergantung antara entitas tanggungan dengan entitas pegawai. Selanjutnya adalah jenis-jenis atribut. Yang pertama di sini ada key. Key ini adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entiti secara unik. Kemudian yang kedua, atribut simple. Atribut simple ini adalah atribut yang bernilai tunggal. Kemudian atribut multivalue. Atribut multivalue adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Nah, kalau kita buat contohnya, nah di sini ada gambar, ya, ada gambar entitas atau entity dengan atribut-atributnya. Nah, untuk NIP di sini ini adalah atribut jenis key. Ya, yang diberi garis bawah ini adalah key. Kemudian selanjutnya untuk tanggal lahir dan nama ini adalah atribut simple. Jadi atribut simple ini atribut yang bernilai tunggal. Jadi setelah pembuatan key maka dilanjutkan buat atribut simple. Selanjutnya di sini ada atribut gelar. Atribut gelar di sini ini adalah atribut jenis multivalue. Ya, jadi atribut jenis multivalue adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Seperti ini contohnya untuk masing-masing jenis atribut. Kemudian ada lagi di sini jenis atribut komposit. Jenis atribut komposit ini adalah atribut yang terdiri
dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contohnya adalah atribut nama pegawai yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, misalkan di sini kita buat entitas pegawai, kemudian di dalamnya ada atribut nama. Nah, di dalam atribut nama ini terbagi lagi menjadi 3 atribut. Nah, 3 atribut ini dinamakan atribut komposit. Jadi ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Selanjutnya adalah atribut derivatif. Atribut derivatif adalah suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada entitas pegawai, kemudian di dalamnya terdapat atribut tanggal lahir. Kemudian ada lagi atribut umur. Nah, atribut umur ini merupakan hasil kalkulasi antara tanggal lahir dengan tanggal hari ini. Jadi kan umur itu didapat dari kalkulasi tanggal lahir dan tanggal hari ini. Sehingga keberadaan atribut umur ini bergantung pada keberadaan atribut tanggal lahir. Mapping cardinality. Mapping cardinality merupakan banyaknya entity yang bersesuaian dengan entity yang lain melalui relationship. Maksudnya di sini adalah antara satu entity dengan entity yang lainnya itu saling berhubungan. Nah, di sini ada 3 jenis mapping. Yang pertama ada one to one, kemudian yang kedua many to one atau one to many, dan yang ketiga adalah many to many. Entity set direpresentasikan dalam bentuk tabel dan nama yang unik. Setiap tabel terdiri dari sejumlah kolom, di mana masing-masing kolom diberi nama yang unik juga. Participation constraint. Participation constraint menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Nah, terdapat 2 macam participation constraint, yaitu yang pertama ada total participation constraint. Total participation constraint adalah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Kalau di dalam diagram IR itu digambarkan dengan 2 garis penghubung antara entity dan relationship. Nah, yang kedua adalah partial participation, yaitu keberadaan suatu entity tidak tergantung pada hubungan dengan entity lain. Kalau di dalam penggambaran diagram IR itu digambarkan dengan 1 garis penghubung. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama ini adalah contoh total participation. Nah, di sini ada entitas pegawai, kemudian ada entitas bagian. Kemudian di sini ada relasinya, kemudian garis penghubungnya di sini 2. Jadi banyak pegawai mempunyai 1 bagian. Kemudian di sini yang kedua partial participation. Di sini ada entitas pegawai dan entitas proyek. Nah, di sini garis penghubungnya 1. Tadi di sini kenapa garis penghubungnya 1? Karena keberadaan suatu entity tidak bergantung pada hubungan dengan entity lain. Nah, ini contohnya. Jadi banyak pegawai mengerjakan 1 proyek. Dan di sini entitas proyek tidak bergantung hubungannya dengan entitas pegawai. Selanjutnya indikator tipe. Yang di sini yang pertama ada indikator tipe asosiatif objek, yaitu berfungsi sebagai suatu objek dan suatu relationship. Nah, di sini yang gambar pertama di sini ada entitas siswa, kemudian ada entitas kursus. Kemudian relasinya di sini mendaftar. Jadi siswa mendaftar kursus. Nah, di sini berubah menjadi seperti ini gambarnya. Jadi relasinya ini dijadikan entitas dengan nama pendaftaran. Kemudian yang kedua, indikator tipe supertype ini terdiri dari suatu objek dan 1 subkategori atau lebih yang dihubungkan dengan 1 relationship yang tidak bernama.
Nah, di sini ada entitas pegawai honor dan entitas pegawai tetap. Kemudian di sini relasinya tidak diberi nama, tetapi di sini ada entitas pegawai seperti itu. Selanjutnya adalah LRS atau Logical Record Structure. LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. LRS itu dapat menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key. Nah, ini contoh yang pertama, ini one to one. Jadi di sini ada entitas atau tabel supir, kemudian ini ada entitas atau tabel taksi. Kemudian di sini ada relasinya. Relasinya di sini kemudi. Ya. Gambar ini menunjukkan relasi kardinalitas one to one atau satu ke satu. Karena di sini satu supir hanya bisa mengemudikan satu taksi dan satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu supir. Nah, relasi one to one ini akan membentuk dua tabel yang tadi saya katakan bahwa ini tabel supir, ini tabel taksi. Nah, untuk detail atributnya seperti ini gambarnya. Jadi yang ada di sebelah kiri, gambar pertama ini tabel supir, kemudian ini tabel taksi. Pada tabel supir, di sini primary key-nya adalah nomor supir. Pada tabel taksi, primary key-nya atau key-nya adalah nomor taksi. Kemudian di sini ada relasi, ada garis ya. Relasi antara tabel supir dan tabel taksi di sini ada foreign key. Ya, jadi FK di sini adalah foreign key. Nah, field atau atribut nomor supir ini diambil dari tabel supir. Jadi kalau ingin merelasikan dua tabel, maka kita harus ada foreign key-nya. Foreign key itu adalah primary key yang diambil dari tabel lain. Jadi ketika si primary key ini, primary key-nya nomor supir, dimasukkan ke dalam tabel taksi, maka dia menjadi foreign key atau kunci tamu. Nah, kalau sudah ada foreign key seperti ini, berarti dua tabel ini saling berrelasi. Nah, relasinya tadi adalah relasi one to one. Jadi, satu supir hanya bisa mengemudikan satu taksi. Begitu juga sebaliknya, satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu supir. Atau gambar yang lainnya seperti ini. Yang ada di sebelah kiri ini adalah tabel taksi, kemudian yang ada di sebelah kanan adalah tabel supir. Kemudian di sini ada primary key nomor taksi yang dijadikan foreign key pada tabel supir. Jadi dua tabel ini berrelasi. Berikutnya one to many. Di sini ada dua tabel, tabel dosen dan juga tabel kelas. Kemudian di sini ada relasi bimbing. Nah, gambar ini menunjukkan relasi kardinalitas one to many atau 1 ke M. Karena satu dosen bisa membimbing banyak kelas dan satu kelas hanya dibimbing oleh satu dosen. Nah, dua tabel ini masing-masing akan ada atributnya atau fieldnya. Di sini ini tabel dosen, ini tabel kelas. Kemudian di tabel dosen ada primary key-nya yaitu NIP, di tabel kelas ada primary key-nya yaitu kelas. Nah, karena dua tabel ini saling berelasi, makanya di sini primary key dari tabel dosen diambil dan dimasukkan ke dalam tabel kelas. Maka field ini atau atribut ini menjadi foreign key atau kunci tamu. Berikutnya adalah many to many. Di sini contohnya ada dua tabel, ada tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah. Kemudian relasinya di sini ada ajar. Nah, satu mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa.
Nah, dari gambar ini maka akan terbentuk 3 tabel. Tabel mahasiswa, mata kuliah, dan juga nantinya akan ada tabel nilai. Nah, nanti tabel nilai ini akan menggunakan super key atau composite key. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini LRS-nya. Ini tabel mahasiswa, ini tabel mata kuliah. Kemudian ini tabel yang ketiga ada tabel nilai. Nah, field atau atribut yang ada pada tabel nilai diambil dari primary key. Pada tabel mahasiswa diambil di sini NIM, yaitu jadi foreign key. Kemudian primary key, kode MK, ini primary key-nya, dari tabel mata kuliah diambil, kemudian jadi foreign key, dan juga field atau atribut yang terakhir yaitu atribut nilai. Jadi seperti ini gambar LRS-nya. Sekian penjelasan saya mengenai IRD. Untuk yang sudah menyimak, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih.